Kita selalu mengasosiasikan NIMBY seolah-olah orang menolak tetangga PLTN, tapi faktanya berdasarkan survei orang yang tinggal bertetangga dengan PLTN itu lebih mendukung PLTN. Hai, bersama lagi dengan Bob S. Effendi dalam channel Energy Talk with Bob. Pada episode ini saya akan menampilkan FGD kemarin, video dari rekaman Zoom webinar dengan UGM, di UGM pada saat itu dari Fakultas Kebijakan Publik. Kalau nggak salah kita membahas masalah kebijakan publik terkait PLTN. Nah, di dalam webinar itu, saya memberikan suatu counter narasi bahwa tidak ada pro kontra dengan PLTN. Ini adalah sebuah narasi baru yang saya rasa kita sudah mulai harus melakukan counter narasi terhadap narasi-narasi yang selama ini beredar. Jadi, saya merasa bahwasanya tidak ada pro kontra PLTN itu. Ya. Nah, di dalam webinar ini, saya memaparkan beberapa fakta mengapa saya berpendapat tidak ada pro kontra di dalam PLTN. Nah, sekarang pro dan kontra nih, ini yang paling menarik. Jadi saya mengatakan masyarakat Indonesia dapat menerima PLTN karena tidak ada regulasi yang melarang pembangunan PLTN, tidak ada pembangkit yang dapat diterima di Indonesia, tidak ada pembangkit yang dapat diterima 100%. Sebagian besar penolakan masyarakat tentang PLTN berdasarkan misinformasi atau disinformasi. Ya, data survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menerima PLTN. Nah, pertama ini adalah salah satu 3 alasan kenapa. Nanti silahkan baca, ini saya bikin tulisannya di sini ya, bahwasanya hampir semua komentar miring tentang PLTN itu ngawur semua ya, ngawur semua, termasuk oleh Profesor Purnomo Yusgiantoro. Nah, saya katakan di sini ya, coba kita NIMBY itu selalu muncul ya. Profesor Purnomo Yusgiantoro mengatakan pendidikan PLTN harus dikaji ulang, terutama menyangkut faktor keterjangkauan dan penerimaan, maksudnya NIMBY. Pertanyaannya adalah, emangnya ada pembangkit listrik yang dapat di 100% diterima? Itu nggak ada. Jawabannya tidak ada pembangkit listrik. Saya ambil contoh, penolakan PLTB di Eropa dan di Amerika itu banyak. Lalu penolakan PLTA, itu gambar-gambarnya. Penolakan PLTS, Suria juga banyak ditolak, apalagi penolakan PLTU. Jadi yang mana bisa diterima? 100% nggak ada. Gitu ya. Problemnya adalah berapa persen level yang dapat diterima, yaitu saya sebut acceptable level of acceptance. Jadi kita harus melihat tidak ada pembangkit listrik yang 100% bisa diterima. Kita selalu mengasosiasikan NIMBY seolah-olah orang menolak tetangga PLTN, tapi faktanya berdasarkan survei orang yang tinggal bertetangga dengan PLTN itu lebih mendukung PLTN. Misalnya contoh yang dilakukan di Amerika ini oleh US Nuclear Energy Institute. Tetangga PLTN itu 83% lebih mendukung PLTN dibanding masyarakat umum. Lalu yang menolak pun 16%, lebih kecil daripada 30% masyarakat umum. Artinya apa? Orang yang tinggal bersebelahan dengan PLTN itu sangat tahu bahwa PLTN itu memiliki resiko yang kecil dan memiliki manfaat yang besar. Artinya penolakannya rendah. Artinya apa? NIMBY itu hoax, ya. Hoax gitu loh. Clear. Lalu juga kita lihat yang dilakukan oleh US Nuclear Society, bahwasanya neighbor ya, most US nuclear power plant neighbor support nuclear energy. Jadi 84% dia mendukung. Bahkan 92% tetangga PLTN ya mengatakan sangat penting untuk masa depan masyarakat. Gitu loh. Jadi ini hoax ya. Lalu kita ada persepsi dan actual problemnya di mana sih? Karena masyarakat nggak bisa bedain antara perceived risk sama actual risk. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah banyak orang nggak bisa bedain. Jadi dia perceived risk-nya tinggi, padahal actual risk-nya rendah. Jadi kalau kita lihat ini perceived risk-nya, ini actual risk-nya kecil, gitu ya. Artinya misalnya gun crime, perceived risk-nya tinggi, padahal actual-nya rendah, gitu ya. Nah ini yang terjadi dengan PLTN. Ini public draft dan actual draft ya. Artinya orang persepsi masyarakat tentang resiko PLTN itu besar, tapi actualnya sebenarnya kita lihat kecil sekali di sini. Sementara minyak itu persifnya draftnya rendah, ini kan tinggi, ini rendah ke sini, tetapi resikonya actualnya besar. Jadi sama dengan ikan hiu dan bi. Orang lebih takut ikan hiu, padahal orang dimakan ikan hiu itu jarang, tapi orang mati karena
sama lebah itu banyak sekali, jauh lebih banyak kematian dari ikan hiu. Jadi antara masalah persepsi dan fakta yang sesungguhnya itu nggak bisa bedain orang. Itu adalah masalah edukasi dan sosialisasi dan misinformasi dan disinformasi. Nah, ini adalah survei yang kita lakukan dengan UNS kemarin. Ini adalah penerimaan masyarakat di seluruh negara yang memakai PLTN. Jadi kita lihat kayak Slovenia, Meksiko, Jepang itu penerimaannya cuma 21% ya. Lalu ada yang penerimaannya tinggi kayak India, Bulgaria ini tinggi. Lalu dari sini kita bikin kurva ini yang saya sebut namanya acceptable level of acceptance. Jadi ternyata kalau kita lihat yang very highly accepted itu angkanya di 63%. Ya, artinya apa? Kalau survei masyarakat itu menunjukkan lebih dari 63%, artinya PLTN itu diterima oleh masyarakat. Sementara kalau kita lihat survei Batan terakhir itu 77%. Artinya dengan angka ini, dengan 77%, artinya masyarakat itu bisa menerima. Kan nggak ada isu sebenarnya, karena di atas 63%. Inilah masalah public perception tadi, yang salah. Dan nggak adanya sosialisasi, edukasi, dan persepsi yang salah seolah-olah PLTN harus diterima 100%. Nggak ada. Kalau kita lihat di negara-negara ini, gitu ya, bahkan Jepang itu cuma 21% penerimaannya. Jerman, Rumania, Finland, Brazil, ya coba Prancis. Prancis itu sekitar 50%. Prancis saja yang 79% PLTN, bauran energinya, penerimaan masyarakat cuma 50%. Ya, jadi itu yang salah. Jadi ini adalah kesimpulannya. Terbukti adanya disinformasi dengan metode fear mongering, yaitu menakut-nakuti. Terbukti juga informasi yang diterima oleh pemerintah masyarakat tentang nuklir tidak akurat. Yang ketiga, kurangnya upaya dari lembaga nuklir negara untuk melakukan sosialisasi nuklir. Ya, 4, terbukti juga isu NIMBY tidak benar karena terbukti tetangga PLTN lebih mendukung dibanding general public. Ya, faktanya juga tidak ada bentuk pembangunan apapun termasuk pembangkit listrik yang dapat diterima 100%. Akan selalu ada penolakan, kecil atau besar. Kesimpulannya, dari survei yang dilakukan oleh Thorkon terlihat bahwa penolakan terhadap nuklir adalah karena tidak pahamnya masyarakat antara actual hazard dan persepsi resiko. Sehingga ini adalah masalah edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan. Nah, terakhir kesimpulan ya, saya langsung kesimpulan aja. Jadi supaya nggak perpanjang, saya nggak usah menjelaskan Thorkon lah ya. Nanti aja dalam diskusi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya fakta dulu ya, fakta ya. Faktanya adalah tidak ada regulasi yang melarang pembangunan PLTN, itu adalah fakta. 95% informasi tentang nuklir tidak tepat atau mis dan disinformasi. Mis adalah itu ketidakfahaman karena tanpa kesengajaan, disinformasi adalah ada upaya-upaya untuk misleading informasi. Ketiga, kematian karena kecelakaan per terawatt hour PLTN terkecil dibanding semua jenis pembangkit listrik paling aman. Artinya PLTN paling aman. 4, tetangga PLTN lebih dapat mendukung PLTN dibanding masyarakat umum. Jadi NIMBY itu adalah hoax. 5, ALA atau acceptable level of acceptance PLTN 63% dan 77% masyarakat Indonesia setuju PLTN, maka sebenarnya tidak ada pro dan kontra. Bahwasanya ada segelintir, saya katakan segelintir ya, segelintir LSM yang selalu paling vokal dan teriak-teriak di media massa menolak PLTN, itu tidak dapat dikatakan merepresentasikan masyarakat Indonesia, gitu ya. Lalu 6, Jerman versus Prancis. Jerman menutup PLTN, emisi tinggi sekitar 400, tarif listrik mahal, Prancis 75%, PLTN emisi 50 gram CO2 ekuivalen per kilowatt lebih rendah dari Jerman dengan tarif listrik lebih murah. Jadi artinya Jerman untuk PLTN adalah politik anti nuklir, bukan based on science. 7, Komisi Riset EU mengeluarkan hasil studi berkesimpulan PLTN adalah ramah lingkungan dan dampaknya tidak beda dengan renewable lainnya. Nuklir ramah lingkungan kesimpulannya. 8, fakta dan data solar plus wind tidak menurunkan emisi datar. Nuklir plus hydro emisi turun tajam. Ya kan? Ke-9, transisi energi solar dan wind dengan kapasitas faktor di bawah 30% tidak dapat gantikan PLTU batubara baseload, yaitu yang kapasitas faktornya di atas 60%. Karena masalah intermittency dan cost yang mahal. Storage baterai masih mahal 13 sen per kWh. Ini adalah studinya PLN sendiri, naskah akademis RUEBT dan studi dari EPRI. Ke-10, kesimpulannya hanya Thorkon PLTT yang dapat menggantikan PLTU batubara dengan kemampuan lebih capacity faktornya 90% dan keekonomian bersaing dengan PLTU. Thorkon adalah solusi transisi energi. Jadi itu aja, saya rasa ini adalah perspektif. Jadi ini saya jelaskan kalau kita lihat dari kacamata yang judul tadi ya. Jadi tidak ada regulasi yang melarang PLTN sudah mendesak mengejar kesejahteraan.
Ketiga, walaupun regulasi PLTN sudah kuat dan sudah mendesak, tetapi adanya keraguan serta kegamangan dari pemerintah yang menyebabkan pemerintah sering mengambil kebijakan berdasarkan informasi PLTN yang kurang tepat. Ya, jadi kebijakan yang diambil pemerintah itu berdasarkan informasi yang kurang tepat karena disinformasi tadi gitu ya. Kebijakan terkait PLTN lebih banyak dipengaruhi oleh pihak anti nuklir yang tidak dapat dikatakan representasi Indonesia dengan memakai narasi fear mongering atau menakut-nakuti, sementara stakeholder nuklir terbawa dengan narasi anti nuklir, terbawa dengan kata pro dan kontra dan lain-lain. Tidak membawa narasi sendiri. Harusnya orang nuklir itu membawa narasi sendiri, serta tidak memberikan argumen counter narasi untuk membackup pemerintah CQSDM. Kelima, adanya penolakan sekitar 20% tidak dapat dikatakan pro dan kontra. Nggak bisa kalau cuma segelintir orang lalu kita langsung menarasikan pro dan kontra. Nggak bisa, karena pasti akan ada penolakan. Karena tidak ada penerimaan 100% ala PLTN 63%, saat ini masyarakat menerima PLTN lebih dari 77%. Ya, 6, walau dengan kegamangan, ini yang paling penting, walau dengan kegamangan dan keraguan, pemerintah menyadari keterdesakan PLN dan secara hati-hati, prudent, melangkah maju. Itu sudah saya buktikan tadi dengan statement Pak Rida dan adanya grand strategi. Namun antara upaya pemerintah dan stakeholder nuklir belum terkoordinasi dengan baik. Saya melihat belum ada koneksi yang dengan baik antara stakeholder nuklir dan upaya pemerintah untuk melakukan langkah maju secara hati-hati ini. Ketujuh, adanya diskonek antara amanat regulasi dan pandangan pemerintah tentang PLTN. Jadi pemerintah ingin PLTN tanpa APBN dan murah dengan ekspektasi stakeholder nuklir yang masih berharap PLTN dengan APBN tanpa pedulikan aspek keekonomian. 8, selain tanpa APBN dan murah, pemerintah harapkan adanya inovasi PLTN dan dapat menjadi embrio nuklir sesuai amanat PP 14 2015. Kesembilan, Torkon adalah satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi dari 2015 sampai saat ini kurang mendapatkan dukungan penuh. Itu adalah fakta juga dari stakeholder nuklir. Ya, 10, proposal dan komitmen bukan saja sesuai dengan harapan pemerintah dan amanat regulasi, tapi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pasca 2025 yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu COD kita 2028. Demikian paparan saya. Terima kasih atas ininya. Mudah-mudahan tidak over limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak ngebut karena memang materinya cukup banyak. Semoga kita nanti diskusi aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Jadi ketika Anda lihat tadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita bicara pro kontra, maka pro kontra itu baru menjadi real memang ketika isunya real. Nah, di sini saya melihat isu pro kontra PLTN tidak berbasis berdasarkan suatu isu yang real. Nah, pro kontra itu terjadi pertama biasanya pro kontra terhadap regulasi ya, pro kontra terhadap misalnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, memang banyak perdebatan tentang pro kontra. Tapi dari sisi regulasi tentang PLTN itu nggak ada sama sekali. Lalu salah satunya yang mungkin menjadi isu adalah PP 79 opsi terakhir. Namun kalau kita baca penjelasan opsi terakhir itu sendiri, sebenarnya nggak ada pro kontra. Jelas di dalam opsi terakhir itu, di dalam penjelasan dikatakan bila mana ada kepentingan mendesak. Ya, nah kalau kita kaji banyak sekali kepentingan mendesak. Jadi dari sisi regulasi nggak ada pro kontra. Di mana pro kontranya? Memang orang selalu mengatakan PP 79 itu pro kontra, tetapi karena orang tidak membaca penjelasan daripada opsi terakhir tersebut. Lalu yang kedua adalah isu gitu ya. Ada nggak isu? Kalau isunya benar tentang PLTN, mungkin betul bisa kita katakan pro kontra. Salah satu isu yang selalu mendasarkan pro kontra itu adalah yang selalu diisukan adalah keselamatan. Tapi saya di dalam webinar itu sudah saya sampaikan bahwa faktanya Anda nggak usah jauh lah kalau kita ngomong tentang keselamatan. Cukup di Google aja, death per terawatt hour, death per TWH, terawatt hour ya. Maka Anda akan melihat bahwasanya kematian karena kecelakaan dari pembangkitan listrik tenaga nuklir dibanding pembangkit listrik lainnya, nuklir itu adalah yang paling kecil. Paling kecil, saya tekankan lagi, yang paling tinggi adalah batu bara. Maka artinya apa kalau death per kematian kecelakaan dari setiap produksi listrik PLTN, artinya nuklir adalah pembangkit listrik paling aman. Artinya itu Chernobyl, Fukushima udah dijadikan satu, gitu ya. Nah, jadi apa yang diisukan dari keselamatan jelas nggak ada ya.
Nah, saya membahas itu. Saya katakan bahwasanya hampir di dalam webinar itu 95%, saya bisa berkata 95% daripada isu-isu tentang PLTN itu berbasis disinformasi dan misinformasi. Maka kalau dia disinformasi dan misinformasi, artinya pro kontra atau masyarakat yang selama ini dikatakan mungkin menentang atau mungkin kurang mendukung, bukan menentang tapi kurang mendukung, adalah karena berdasarkan informasi yang salah tentang PLTN. Nah, itu juga saya buktikan dengan data bahwasanya antara perceived risk dan actual hazard. Banyak orang nggak bisa membedakan bahwasanya banyak orang perceiving something, sesuatu yang ternyata diduga berbahaya tapi kenyataannya enggak, ya, actualnya enggak. Ini terjadi dengan nuklir. Lalu isu berikutnya lagi yang selalu dikatakan adalah NIMBY, gitu ya. Not in my backyard. Jadi orang katanya nggak mau PLTN itu ditaruh, tapi di dekat rumahnya. Faktanya, survei membuktikan di Amerika bahwasanya orang yang tetangganya PLTN atau orang yang tinggal berdekatan dengan PLTN ternyata lebih mendukung PLTN, ya, lebih mendukung. Bahkan jumlah penolakannya, orang yang menolak PLTN di orang yang duduk istilahnya yang tetangga PLTN itu lebih kecil dibanding masyarakat pada umumnya. Jadi yang mendukung lebih besar, jadi yang mendukung sekitar 83% dibanding masyarakat umum 63%. Lalu juga yang menolak lebih kecil, 16 versus 32. Artinya apa? Artinya tetangga PLTN itu tahu betul bahwasanya resiko PLTN itu lebih kecil dibanding manfaat yang dihasilkan, ya. That's the only conclusion. Artinya apa? Not in my backyard itu bukan suatu isu yang real alias hoax. Nah, lalu yang terakhir lagi kesimpulannya adalah bahwasanya orang ketika mengatakan pro kontra seolah-olah ada pembangkit listrik yang dapat diterima 100%. Nyatanya tidak ada. Dan kita bersama Universitas 11 Maret sudah melakukan suatu survei atau suatu kajian di mana untuk melihat yang namanya acceptable level of acceptance. Berapa persen sih sesungguhnya kita melihat semua penerimaan PLTN di dunia, dan kita mendapatkan angka 63%. Nggak ada di dunia, bahkan Prancis yang 79% PLTN itu penerimaan masyarakat cuma 50%. Nah, artinya kalau kita ngambil kurva rata-ratanya, maka kita akan ketemu 63%. Jadi anything above 63% itu dapat dikatakan PLTN itu dapat diterima. Sementara survei dari Batan dari tahun ke tahun menunjukkan udah di atas 70%. Survei terakhir tahun 2017 itu kalau nggak salah 77,5%. Nah, artinya itu udah diterima dong. Kita nggak bisa lagi berargumentasi. Bahwasanya ada sekitar 21% yang menolak itu betul. Nah, berdasarkan juga kajian yang kita lakukan, nah sebagian orang yang menolak itu adalah karena misinformasi dan disinformasi. Ternyata setelah kita kaji berdasarkan kajian kami, nanti kita akan rilis dalam waktu mungkin bulan-bulan depan. Tetapi ada 5 kriteria. 5 kriteria kenapa orang menolak, ya. Pertama ada yang kita katakan uncompromising. Uncompromising adalah orang yang nggak ada alasan apapun juga, ya. Dia udah mengatakan pokoknya, itu udah kayak religion, udah kayak agama. Pokoknya saya nggak mau PLTN. Itu orang pertama. Ada orang yang kriteria kedua, yaitu orang yang misinform. Wah, ternyata dia salah mendapatkan informasi PLTN. Jadi ketika ternyata di informasinya itu diberikan yang benar, oh dia berubah pikiran. Yaitu yang kita sebut dengan misinform. Ada kriteria orang yang ketiga. Kriteria yang ketiga adalah yang kita sebut adalah disappointed. Ada orang yang kecewa. Ya, kecewa karena, dan ini bukan cuma PLTN ya, artinya seluruh jenis penolakan pasti ada 5 kriteria orang, ya. Uncompromising, misinform, lalu disappointed, orang yang kecewa karena sesuatu hal mungkin dijanjikan ini, janjikan itu, akhirnya tidak direalisasikan janji-janji tersebut, maka dia akan kecewa, dan akhirnya bentuk kekecewaan dia itu adalah penolakan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah aggrieve. Aggrieve itu adalah orang yang dirugikan. Jadi dia dirugikan secara finansial atau secara waktu atau secara apapun. Dia merasa
dirugikan. Jadi bukan kecewa, yang sebelumnya adalah kecewa, ini dirugikan. Ya, yang kelima adalah under pressure. Jadi orang mungkin yang ikut-ikutan, dia ikut ditekan, mungkin dengan bosnya atau apanya, sehingga dia ikut-ikutan melakukan penolakan walaupun dia nggak tahu alasannya apa, karena dia under pressure. Nah, jadi ternyata setelah kita lakukan kajian, ya, cuman ada 5, dan ternyata sebagian besar orang yang menolak itu bukan kategori uncompromising, adalah dari 4 lainnya, ya. Artinya sebagian besar, ya, walaupun mungkin ada sebagian kecil, sebagian besar ketika dilakukan edukasi dan sosialisasi, mereka berubah, ya. Jadi kita lakukan treatment pre dan post. Kita survei pre dan post. Ternyata ketika kita lakukan sosialisasi dan edukasi dan memberikan informasi yang tepat dan benar berdasarkan fakta dan data, maka orang yang tadinya misinformed jadi informed, akhirnya dia berubah mendukung. Orang yang tadinya kecewa ketika kita jelaskan dengan baik dan benar, akhirnya mendukung. Akhirnya setelah kita treatment, ternyata orang itu berubah pikirannya. Jadi artinya apa? Artinya jelas di sini pro dan kontra nggak ada. Jadi saya sekarang menolak narasi adanya pro kontra PLTN. Karena nggak ada. Kalau isunya betul, kalau ada suatu isu pro dan kontra berdasarkan isu yang benar, baru kita bisa katakan itu adalah pro dan kontra. Jadi saya ingin melakukan counter naratif bahwa tidak ada pro kontra PLTN. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.